Di balik banyak konspirasi tentang keluarga Rothschild, sebetulnya ada pelajaran menarik tentang jadi bilioner ala Rothschild. Dimulai dari cerita Mayer Ansel Rothschild yang hidup di era industri pertama, di mana bisa dibilang ini pertama kalinya orang biasa bisa jadi kaya tanpa gelar bangsawan dan kerajaan. Di usia muda bisa dibilang dia ini berasal dari latar belakang yang biasa banget, karena hidupnya juga di pemukiman kumuh Yahudi di Frankfurt, Jerman, dan tinggal di rumah yang isinya 30 orang lebih. Bayangin aja, satu rumah 30 orang, padat banget kan tuh. Dan kedua orang tuanya meninggal dari penyakit cacar ketika usia dia baru 12 tahun. Harapan mereka cuma satu, kalau Mayer satu hari nanti akan jadi rabi atau pendetanya Yahudi, tapi nggak pernah kejadian. Yang ada adalah dia jadi milioner yang nggak tahu jahat, nggak tahu baik. Sambil bekerja, dia juga membangun bisnisnya dengan memiliki 10 orang anak, dan 5 diantaranya adalah pria yang akhirnya membangun dinasti Rothschild ke seluruh Eropa. Apa sih yang bikin keluarga Rothschild ini jadi dinasti yang sangat besar bahkan sampai sekarang? Simak ya ceritanya. Pertama, dia mulai di usia yang masih sangat muda dan pandai memanfaatkan peluang. Jadi Rothschild ini mulai karir di usia 13 tahun, muda banget, mulai sebagai seorang intern di Bank Hannover, sambil mulai jualan barang antik dan koin langka, yang akhirnya mempertemukan dia dengan bangsawan yaitu Prince Wilhelm of Hesse, dan mendapatkan gelar court factor dan bikin bisnisnya makin berkembang dan bisa masuk ke keluarga kerajaan. Bisnis Rothschild juga makin berkembang ketika krisis revolusi Prancis, di mana saat itu dia bisa menghandle pembayaran dari Inggris untuk menyewa tentara Hessian. Jadi itu adalah tentara bayaran buat perang. Yang kedua, dia juga pintar membangun tim yang akhirnya jadi dinasti Rothschild. Meskipun aneh, tapi dia bangun tim dari keluarganya sendiri dengan bikin 10 orang anak. Mungkin kalau di Indonesia saat ini mirip ya sama keluarga Halilintar yang punya slogan My Family My Team. 5 anaknya laki-laki dikirim ke berbagai negara buat misi khusus, jadi bangkit besar di negara itu dan deketin sama penguasa di sana. Karena di era itu duit cuma ada di penguasa. Bahkan supaya kekayaan mereka nggak kebagi keluar dari keluarganya, keluarga ini juga melakukan cara yang aneh dan penuh konspirasi, yaitu melakukan perkawinan antar keluarga. Jadinya sepupu nikah sama sepupu lagi, supaya nggak ada orang luar yang tahu seberapa banyak aset dan rahasia yang mereka lakukan dan miliki. Ketiga, dia juga pintar dalam manfaatin krisis dan peluang. Sumber kekayaan utama mereka di awal yaitu kan dari jualan koin antik, tapi yang paling banyak awalnya adalah buat bank. Kenapa buat bank itu jadi sumber kekayaan utama? Karena saat itu industri perbankan merupakan jalur tercepat buat meraih kekayaan. Buatnya gampang, profitnya tinggi, resikonya ya pakai uang orang lain. Makanya banyak banget orang Yahudi senang dengan industri perbankan. Selain bisa mengumpulkan kekayaan yang banyak dari buat bank, mereka pintar manfaatin krisis. Karena ternyata keluarga ini juga dapat banyak banget cuan dari perang dunia yang terjadi dengan cara memberikan pinjaman ke masing-masing negara yang perang. Ibarat jual senjata lah ketika perang. Yang menang akan makin nafsu buat nambah senjata, apalagi yang kalah ya bakal borong terus biar nggak kalah terus dan menjual apapun yang mereka miliki. Dan karena main di dua kaki, kabar baiknya adalah siapapun yang menang dan dapat banyak jarahan, keluarga ini pasti untung. Sampai banyak konspirasi teori bilang kalau mereka tuh sumber perang dunia 1, perang dunia 2, mudah-mudahan aja nggak jadi dalangnya perang Rusia Ukraina, apalagi perang dunia 3. Dan terakhir yang buat mereka terus berjaya sampai sekarang adalah selain dari sistem perkawinan saudara yang bikin rahasia mereka aman biar diketahui publik, sampai pernah ada yang mau nulis buku tentang mereka tapi dibatalin juga karena ngerasa keluarga ini benar-benar penuh misteri. Nah, setelah mereka makmur, mereka pun nggak cuma di industri perbankan, tapi mereka banyak memasuki bisnis-bisnis lain yang bikin kekayaan keluarganya semakin menggurita. Mulai dari private bank, lembaga investasi, perusahaan real estate, sampai tempat pembuatan wine. Pelajaran apa sih yang bisa diterapin dari cerita tadi dan bisa diterapin di era sekarang? Karena kebetulan kita hidup di era yang sama, era industri 1 dan sekarang era industri 4.5. Kalau di Rothschild krisisnya adalah perang dunia 1, perang dunia 2. Kalau sekarang krisisnya adalah COVID-19.